A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, saat ini dalam rangka wasiat bertakwa, mari kita kaji surat Al-Imran 102 dan 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang berpandangan bersikap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul, berbuat patuhlah kalian secara ilmiah dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya dengan seobjektif ilmiah kepatuhan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, serta janganlah kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan hidup dengan dinul Islam. Jadi berarti kalau kita menanggapi bahwa umirtu an akuna minal muslimin sejak ja'aniyal bayyinatu mir rabbi, aku diperintah untuk hidup dengan dinul Islam lama ja'aniyal bayyinatu min rabbi, ketika rangkaian keterangan ilmiah dari pembimbingku datang padaku. Jadi sejak itu diperintahkan untuk hidup dengan dinul Islam sampai kapan? Sampai menghembuskan nafas terakhir. Itulah yang diperintahkan. Cuman tentunya di sini perlu kita perhatikan bahwa begitu datang musaddiqon, tidak langsung innaka minal mundharin sebagai izin pergelaran kekufuran, tidak langsung habis. Disinilah maka diperlukan satu strategi yang benar-benar dewasa, benar-benar ilmiah, benar-benar penuh kewaspadaan, sehingga dalam strategi ini kalau dihubungkan dengan surat Mujamil, antara lain wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamilan. Sabarlah kalian atas apa yang mereka ocehkan. Wahjurhum hajran jamilan, tinggalkanlah mereka yang bertangkapan dulumat. Hajran jamilan, satu hijrah yang indah. Nah, jadi ini yang sudah pernah kita bentangkan pada Jumat yang lalu. Kemudian pada ayat 103-nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an, yaitu berpegang teguhlah kalian dengan sistem perikatan hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasulnya secara keseluruhan. Wala tafarraqu, sebaliknya janganlah kalian hidup
saling baku hantam, saling bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallahi alaikum, serta sadarilah oleh kalian kemantapan hidup menurut ajaran Allah atas kalian. Id kuntum a'daan, ketika kalian hidup saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka dia Allah dengan penurunan ajaran manusia rasulnya mensatu padukan hati kalian. Fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwanan, maka dengan kemantapan ajarannya kalian menjadi saudara. Di sini kelihatan bahwa perintah ini sambil bernostalgia pada masa lalu. Jadi ayat ini adalah ayat Makkiyah. Ayat yang turun di Makkiyah, Madaniyah ya. Ayat ini ayat Madaniyah yang turun di Madinah, di mana sudah tegak hasanah fid dunya. Dengan kata-kata id kuntum a'daan, kalian harus ingat lagi masa lalu, bernostalgia dengan masa lalu. Id kuntum a'daan, ketika kalian hidup saling bermusuhan. Tentunya atas tanggapan dulumat menurut sunnah syayatin. Nah, dari id kuntum a'daan ada fa'alafa, selanjutnya dia dengan penurunan ajaran menurut sunnah rasulnya. Allafa baina qulubikum, mensatu padukan di antara hati kalian. Ini harus diingat. Masa lalu yang kelam, masa lalu yang pahit, masa lalu yang penuh cacat, ini harus diingat supaya jangan sampai kembali lagi ke masa lalu ini. Sebab walaupun sudah terjelma hasanah di dunia, kemungkinan kufur masih terbuka. Kenapa masih terbuka? Sebab selama hidup di dunia ini itu adalah ruang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ruang ujian. Ruang ini adalah ruang imma syakiran wa imma kafuro. Bisa saja bersikap syukur, bisa pula bersikap kufur. Ini yang perlu disadari oleh semua pihak yang hidup di dunia ini. Nah, jadi id kuntum adaan fa'alafa baina qulubikum, supaya diingat kembali bagaimana prosesnya dari hidup bermusuhan menjadi fa'asbahtum bi nikmatihi ikhwanan. Maka dengan kemantapan ilmunya kalian menjadi saudara. Selalu kita ulang, satu komunitas yang demikian ini yang tertulis di Masjid At-Taqwa sebelah kanan luar Patir 29. Innaladina yatluna kitab Allah, sesungguhnya mereka yang melakukan studi kitab Allah. Wa aqamu sholat, selanjutnya menegakkan salat, satu pembinaan iman atau satu pembinaan kepatuhan.
Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, serta mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka, baik secara rahasia ataupun terang-terangan. Baru ada keterangan, yarjuna tijaratan lan tabura, mereka itu mengharapkan satu kehidupan yang bagaikan perniagaan yang tidak akan hancur. Itulah hasanah fid dunya. Jadi kalau ini diingatkan kembali, itu kuntum a'daan, ketika itu tidak ada yatluna kitab Allah. Ketika itu tidak ada aqamus sholat. Di kala itu tidak ada anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyatan. Jadi yang ada adalah studi kadzdzaba tawalla yang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh berbagai rombongan-rombongan sayatin dari sunnah-sunnah Rasul terdahulu, sehingga berbagai macam ragam teori, berbagai macam ragam ajaran dengan bahasa yang bermacam-macam, tapi isinya tetap kadzdzaba wa tawalla. Itu yang ada. Bisa baca buku, bisa dari mulut ke mulut, bisa ditulis di koran, bisa ditulis di majalah, bisa dibaca di YouTube. Itu yang ada. Tapi yatluna kitab Allah tidak ada. Jadi hidup ini adaan. Ini perlu diingat. Nah, dari adaan menjadi ikhwanan ini, Pak asbahtum bi ni'mati ikhwanan, ada satu proses yang dikatakan tadi. Fatir 29. Di saat itu orang-orangnya menyediakan porsi, menyediakan waktu untuk yatluna kitab Allah. Sebab kalau tidak disediakan waktu, tidak kebagian waktu. Mereka menyiapkan waktu untuk aqamus sholat, kalau tidak disiapkan, tidak kebagian waktu juga. Mereka menyisihkan anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, kalau tidak disisihkan, tidak kebagian juga. Sebab keperluan itu banyak, perlu rumah, perlu nambah kamar baru, perlu beli boneka, perlu itu, perlu ini, 1001 permasalahan yang kita temukan dalam hidup. Kalau tidak disisihkan, ya tidak akan ada. Nah, jadi begitu fa'alafa baina qulubikum, dengan fa ini merupakan satu proses, itulah proses yatluna kitab Allah, aqamus sholat wa anfaqu mimma razaqnahum dan sebagainya. Maka dari itu dalam rangka wasiat bittaqwa pada saat ini selalu kita sisipkan. Kalau kita melakukan studi yang ujungnya qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam, bacaan makmum sama dengan bacaan imam tertangkap oleh makmum. Yang mendirikan masjid banyak, yang melakukan sholat jamaah banyak, anjuran untuk sholat jamaah juga banyak, ayat Quran atau hadis dan berbagai fatwa-fatwa. Tapi kadang-kadang kalau kita lihat dari sudut qiraatul imam, qiraatul makmum, ini rata-rata baru koma, belum sampai titik. Artinya kalau sampai titik qiraatul imam, qiraatul makmum, bacaan imam ketangkap makmum, itu titik. Ini belum sampai ke sana. Begitu imam membaca, makmum itu nggak bisa menangkap.
Atau bisa saja yang lebih parah lagi, imamnya sendiri tidak ngerti apa yang dibaca, itu bisa jadi. Nah, itu lebih jauh lagi. Nah, jadi yang kita maksud di sini sederhana sebenarnya. Titiknya nanti kalau sudah sama dengan sunnah Rasul. Bagaimana logikanya? Logikanya sederhana. Nabi Muhammad sholat pasti ngerti yang dibaca. Abu Bakar sholat di belakangnya pasti bisa menangkap apa yang dibaca. Umar, Utsman, Ali pasti bisa menangkap apa yang dibaca. Kita belum bisa. Nah, itu kan. Kan gampang kan kesimpulan. Jadi kalau belum bisa bagaimana? Ya upayakan untuk bisa. Step by step. Setahap demi setahap. Sekaligus nggak akan bisa. Borongan tidak akan bisa. Nah, jadi dalam ini kalau misalkan hal ini kita tekan seperti demikian, kita bawa ke ya ayuhan nasubudu rabbakum. Wahai manusia, hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Untuk bisa step by step, setahap demi setahap, sekaligus nggak akan bisa, borongan tidak akan bisa. Nah, jadi dalam ini kalau misalkan kita bawa ke ya ayuhan nasubudu rabbakum. Wahai manusia, hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian. Kemudian arti ibadah senantiasa kita ulang. Arti kamusnya diambil dari kitab Munjid. Kalau ini misalkan yang lain mengambil dari kitab yang lain silahkan. Tapi asal lebih memberi penjelasan kepada ayat Quran. Redaksi Munjid itu begini. Abadallaha. Artinya satu wahadahu. Nah, wahada ini kalau misalkan saya artikan di sini wahada mensatukan. Wahadahu mensatukannya. Sama dengan mensatukan Allah, nanti ada kesan Allah bertengkar kemudian satu oleh manusia disatukan. Itu kan kesan seperti itu nanti. Itu kita hindari, itu berbahaya itu pengertiannya. Sekarang kalau wahadahu misalkan mengesahkan, menjelaskannya susah. Saya tidak bisa menjelaskan itu bagaimana itu wahadahu. Tapi di sini saya punya bahasa Indonesia yang mungkin agak jelek bahasa Indonesianya, tapi menjelaskannya gampang. Wahadahu menghanyakannya. Wahadahu mensajahkannya. Jadi artinya siapa yang mencipta semesta angkasa? Allah, pakai saja, Allah saja. Siapa yang mencipta bumi ini? Allah saja. Itu kan mudah menjelaskannya seperti itu. Siapa yang mencipta manusia? Allah, pakai saja. Sebab Allah mencipta manusia tidak ada yang membantu. Mengedarkan matahari Allah tidak ada yang membantu. Jadi disitulah wahadahu. Sekali lagi mungkin bahasa Indonesianya kurang enak, tapi kalau bagi saya silahkan mau dipakai atau tidak. Tapi yang jelas saya lebih gampang menjelaskannya. Dengan wahadahu ini maka wahadallaha mensajahkan Allah, menghanyakan Allah. Oh, saya mau hidup misalkan hasanah di dunia. Coba Allah saja kamu hidup. Coba usahakan Allah saja. Jangan ada yang lain turut mempengaruhi. Pasti sampai. Kemudian dari wahadahu ke khodamahu.
khodamahu menjadi khadam, menjadi pelayan, melayaninya. Apa yang diperintah dilakukan itu seorang melayaninya. Dua yang langsung ke objek. Kemudian tiga kata terakhir, khodo'a zalla to'alahu. Khodo'a merendah, zalla mudah diatur, to'a taat, lahu menurut ajarannya. Jadi yang terakhir ini taat. Maka dari itu, kalau kita terjemahkan hidup mengabdi, yang mengabdi itu dengan abadah kan dekat. Abadah, ya budu, mengabdi, abdun, pengabdi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abduhu ini abdi kehidupan menurut ajarannya. Rasuluhu patron kehidupan menurut ajarannya. Agak sulit kalau kita misalkan ini istilah ini ditolak ya, sebab dalam bahasa Indonesia sudah cukup enak sebenarnya. Jadi abadah hidup mengabdi. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Nah kemudian kalau tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan hidup dengan dinul Islam. Nah hidup dengan dinul Islam itu sendiri akarnya dari pengabdian. Dibuktikan oleh surat Yunus ayat 104. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Tegaskan oleh Anda, wahai manusia, jika kalian ragu perihal tatanan hidupku, ragu perihal dinul Islam, fala a'budu ladzina ta'buduna min dunillah, maka aku tetap tidak hidup mengabdi menurut ajaran yang kalian abdi selain ajaran Allah. Jadi pengabdian berujung ke tatanan. Kalau kita baca surat Al-Kafirun saja, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Kalian mengabdi, aku mengabdi. Yang kalian abdi lain dengan apa yang aku abdi. Ujungnya apa? Lakum dinukum waliyadin. Jadi tataran hidup itu berawal dari pengabdian. Maka dari itu kalau di dalam surat Ali Imran 103-nya, fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi nikmati ikhwanan, ini adalah berbagai laku perbuatan yang menyangkut pengabdian menurut ajaran pencipta. Selain itu pengabdian juga bukan. Pengabdian juga menurut surat Yasin, Allah ta'budu syaiton. Janganlah kalian hidup mengabdi menurut ajaran setan. Kalau begitu selain ajaran Allah berarti ajaran setan, kata ayat Quran. Maka dengan demikian ada dua pengabdian, ada pengabdian hidup menurut ajaran Allah, ada pengabdian hidup menurut ajaran setan. Nah, jadi disinilah maka dengan penegasan Allah lah sebagai pencipta, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau yang lain mencipta tidak, ya tidak mencipta. Nah, maka dari itu logikanya tidak berbelit-belit. Hidup mengabdilah menurut ajaran pencipta. Kalau yang lain punya teori lebih baik, lebih hebat atau dirasa lebih hebat, silahkan, tapi buktikan itu ajaran pencipta atau bukan. Nah, jadi sinilah kunci permasalahan. Hanya paling-paling nanti yang jadi berbelit-belit, yang mengaku hidup menurut ajaran pencipta itu bisa unggul atau tidak. Itu kan. Yang mengaku hidup menurut ajaran Allah itu bisa unggul atau tidak. Kalau tidak, salahnya siapa? Salah yang ngaku. Sebab kalau berbicara al-islamu ya'lu wa la yula alaih, itu Islam tidak ada yang mengungguli. Kalau berbicara hebatnya dinul Islam, liyudhirahu ala dini kullihi.
Guna dia Allah mengunggulkan atas tatanan hidup seluruhnya. Jadi kalau tidak sampai wabarakatuh, itu salah orangnya. Kalau tidak sampai ke rahmatullah, salah orangnya. Kalau tidak sampai ke assalamu, dinul Islam satu sistem perdamaian, salah orangnya. Bukan salah sistemnya. Bukan salah doktrinnya. Kan kita selalu mengatakan kalau sholat itu sholat menghadap Ka'bah. Seluruh masjid musola diukur menghadap Ka'bah. Tetapi kenapa yang sholat tidak merasa menghadap komandan? Komandannya Allah pencipta segala, termasuk pencipta ajaran ilmu. Tidak pernah merasa menghadap ke sana. Itu kita rasakan. Kita sholat. Paling yang dilihat sajadah. Di hadapannya ada tembok. Atau di hadapan kita ada kawan kita. Tidak pernah merasa menghadap komandan. Ini masalah kecil ya. Kecil tapi besar. Sebab menghadap komandan itu bukan hanya dalam sholat kalau prakteknya. Di seluruh hidup. Kalau ABRI sedang melakukan upacara menghadap komandan, kepatuhan kepada komandan itu bukan hanya di dalam upacara, tapi dalam seluruh perilaku perbuatan hidup dia. Itu seharusnya. Nah, disinilah satu permasalahan yang terhadap ini perlu kita koreksi bersama ke dalam diri kita, termasuk ke dalamnya bagaimana kita mempersiapkan untuk bisa memahami ayat Quran. Kita pelajari bahasa sebagai alatnya, kita pelajari nilai ilmunya, supaya dengan demikian menjadi pengertian yang objektif ilmiah. Oh susah katanya, jangan tanya. Kalau kita nanya misalkan yang gampang itu bikin mobil atau bikin mobil-mobilan, jawabannya bikin mobil-mobilan. Itu yang gampang. Yang gampang itu bikin pesawat-pesawatan atau bikin pesawat yang sebenarnya. Yang gampang itu bikin pesawat-pesawatan. Tapi kalau kita bikin mobil-mobilan, ya paling muatannya 2 kilo itu ya sudah ambrol lah. Jadi disinilah ini perlu penelitian kita bersama. Dengan demikian maka kalau kita lanjutkan dari kuntum adaan fa'ala baina qulubikum fa asbatum bi ni'mati ikhwanan. Selanjutnya yang terakhir wa kuntum ala syafa hufratin minan nari pada Ali Imran 103. Ini bukan masalah kecil ya. Kalian ada di dalam pinggir jurang kehidupan nar. Kalian yang berada di jazirah Arab di saat itu di bawah ancaman barat dan timur. Ancaman barat ketika Nabi baru dilahirkan saja terkenal tahun gajah. Di sana Ka'bah mau dirusak. Untuk berkali-kali kita katakan kalau merusak Ka'bah yang paling tajam keberatan dengan sholat. Kemudian di saat itu juga ada di sekitar Jazirah Arab itu nama orang yang bernama Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu orang Farsi. Orang Farsi itu blok timur. Jadi apa ada hadir Salman Al-Farisi di sana? Ahli sejarah mungkin tidak mengorek lebih jauh. Tetapi dengan laisal birro antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib pada surat Al-Baqarah 170 kelihatan sekali bukanlah satu pembinaan kehidupan ihsan bahwa kalian membina pandangan menurut pandangan blok barat yang liberal dan blok timur yang kolektif. Jadi kehadiran Salman Al-Farisi yang ujungnya sih baik ya. Ujungnya apa? Ikut Nabi Muhammad. Tapi awalnya yang kita tidak tahu. Jadi Al-Baqarah 110 memperingatkan bahwa laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, inilah yang akan mencaplok jazirah Arab di saat itu. Yang ujung-ujungnya fa'an qadakum minha.
pada Ali Imran 103, fa'an qadakum minha, maka dia dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian, yaitu terjadinya gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di gulabin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Seperti itulah dia Allah memberi penjelasan ilmiah tentang pembuktian ilmiah ajarannya. Pembuktian dulu menghasilkan kehidupan saling baku hantam, pembuktian nur menghasilkan satu kehidupan saling kasih sayang. Itulah pembuktian ilmiah la'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian hidup berpedoman. Inilah permasalahan yang patut kita korek, sebab bisa saja buku tidak cerita ini, koran tidak cerita ini, orang-orang tidak cerita ini, tapi Quran cerita ini. Mudah-mudahan dengan demikian penelitian kita lebih dalam lagi, yaitu pelaksanaan waratil Qur'an tartilan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa'ada alladziina aamanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali yang kita bicarakan tadi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kalian ada di pinggir jurang kehidupan nar. Itu kita jangan membayangkan blok barat di saat itu, blok timur di saat itu mau mencaplok jazirah Arab begitu saja ya. Tentu di sini banyak kasus-kasus di dalamnya sebelumnya. Sebab kalau orang itu mau melakukan sesuatu, kita mau panen jagung sekian puluh ton, diawali oleh menggarap, diawali oleh mentraktor, kemudian itu ini ya, baru ada hasil setelah sekian bulan. Jadi ini pun kita harus berpikir lebih jauh. Sebab apa? Tentu ke Jazirah Arab ini masuk berbagai rekayasa blok barat ataupun blok timur. Rekayasa sebelumnya dengan Jazirah Arab ini dari Mekah ada ilafihim rihlatas syita'i washaib, ada rihlatas syita, ada perjalanan di musim dingin, ada perjalanan di musim panas. Mereka berdagang, tapi tentunya sambil berdagang ada berbagai pengaruh-pengaruh. Ada yang datang, ada yang beli, ada macam-macam. Nah, di sana ada pengaruh-pengaruh. Pengaruh-pengaruh itulah yang perlu dihindari dalam ada macam-macam. Nah, di sana ada pengaruh-pengaruh. Pengaruh-pengaruh itulah yang perlu dihindari dalam pemikiran kita tentang fa'an qadakum minha. Tentang fa'an qadakum minha ini, dia Allah dengan kepastiannya menyelamatkan kalian dari yang demikian. Nah, penyelamatan ini tentunya ada juga berbagai langkah-langkah sebelumnya yang biasa dikatakan rekayasa. Rekayasa apa? Masyrik punya rekayasa, Maghrib punya rekayasa. Di antara lain rekayasa sejarah. Tapi Allah tidak pernah merekayasa. Allah mengharapkan manusia hidup iman, hidup takwa, tapi informasi tidak pernah direkayasa. Nabi Adam sebagai rasul pertama, fa'ajallahuma syaitanu anha, tidak Allah hapus. Setan menggelincirkan mereka berdua dari kehidupan jannah, itu tidak dihapus. Tidak dirubah misalkan karena mengharapkan
manusia iman, maka ini dirubah ceritanya. Tidak pernah dirubah. Kemudian Nabi Muhammad pernah kecewa dengan meninggalnya Abu Talib dalam keadaan kufur. Kekecewaan Muhammad ini oleh Allah dipersalahkan. Tidak Allah sembunyikan. Innaka la tahdiban ahbabta. Kalau ini dianggap satu teguran. Walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya Anda secara pribadi tidak bisa mempedomani siapa yang Anda cintai. Anda cinta Abu Talib, Anda tidak bisa mempedomani. Walakinna Allah yahdi man yasha. Tetapi Allah dengan penuh ajaran Rasul-Rasulnya mempedomani siapa yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki dihubungkan dengan Kahfi 29. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi siapa yang Allah kehendaki Allah beri pedoman, itu yang berkehendak iman. Sebab ada kehendak manusia, ada kehendak Allah. Jadi jangan sembrono mengartikan ya di mayasya. Ada SOP-nya. Nah, di sini kalau kita lihat dari sudut tadi, Allah tidak menyembunyikan peristiwa ini. Suatu waktu misalkan seorang buta datang ke Muhammad ingin iman, kemudian Muhammad bermuka masam. Ada pada surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad sebagai basarun mislukum. Semua ini tidak direkayasa. Tetapi yang namanya blok barat, blok timur di saat itu tentu merekayasa. Sebab apa? Manusia itu suka merekayasa. Kalau dia cerita tentang ayahnya, kebaikannya yang diceritakan, kejelekannya tidak pernah dikemukakan. Kalau dia cerita tentang anaknya, kebaikannya yang diceritakan, tidak pernah diceritakan yang jelek. Ini namanya rekayasa. Dengan demikian maka berbagai rekayasa bisa timbul dari masyrik, bisa timbul dari maghrib. Tetapi dari Allah tidak pernah ada rekayasa. Nah disinilah maka antara lain kewaspadaan terhadap rekayasa ini, kalau mempelajari ilmu Allah semua akan terungkap. Dengan demikian maka disinilah modal ilmu Allah, ajaran Allah menurut Rasulnya dikorek, diteliti sedalam-dalamnya, dirasakan bacaan yang diucapkan. Begitu ya ayuhan nasu itu, ketika ya ayuhan nasu, ya ayuha itu ada wahainya. Ketika an-nasu itu manusia hadir di dalam pemikiran kita. Manusia siapa manusia? Ya manusia yang ada semua. Begitu budu rabbakum, hidup mengambillah kalian menurut ajaran pembimbing kalian. Kenapa ada ajarannya? Secara metodis Allah itu fungsi bukan wujud. Allah itu fungsi bukan wujud. Kalau nanti man kana yarjuli ko arbihi, bukan bertemu Allah, tapi bertemu fungsi Allah sebagai komandan hasanah di dunia. Yang mengharapkan itu kata surat Kahfi terakhir, fal ya'mal amalan sholihan. Berbuatlah laku perbuatan yang tepat kalau mau ketemu hasanah di dunia, tapi bahasanya liku arbihi. Bertemu pembimbingnya. Apa mungkin bertemu pembimbingnya kata kayak kita bertemu dengan kawan? Kawan kita itu makhluk. Bertemu presiden, presiden itu makhluk. Bisa ditemui di Jakarta sana. Tapi Allah bukan makhluk. Tidak bisa liqa rabbi bertemu Allahnya. Tapi kalau ketemu fungsi, pasti akan ketemu dengan fungsinya. Kita lihat matahari beredar. Pemikiran kita tentang matahari beredar tergantung pada Allah, itu bertemu dengan fungsi Allah.
Tapi kalau ilmu barat, matahari beredar aja ya beredar begitu aja, tidak bertemu dengan fungsi Allah. Kita punya darah kita beredar, Allah yang mengedarkan, bertemu dengan fungsi Allah. Tapi kalau ilmu barat bercerita itu, ceritanya hebat, tapi bertemu dengan Allahnya tidak, dengan fungsi Allah tidak bertemu. Nah, jadi disinilah antara lain sekali lagi Allah di dalam menceritakan ajaran ilmunya tidak pernah ada rekayasa. Apa yang terjadi itu yang diceritakan, tetapi selalu ya kalau mengapresiasi Allah itu Allah selalu berpihak ke pihak mukmin. Demikianlah, semoga dengan demikian wasiat bertakwa ini benar-benar dipahami oleh diri saya dan hadirin sekalian. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.